Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini saya akan sharingkan bagaimana teman-teman menyelesaikan soal UKOM untuk nerds. Nah, soal UKOM untuk nerds itu salah satu contohnya seperti begini ya teman-teman. Jadi soal UKOM ini adalah soal UKOM tentang maternitas ya teman-teman. Kemarin saya udah membahas tentang KMB. Sekarang kita beralih dulu ke maternitas. Kenapa? Jadi KMB maternitas anak itu harus dikuasai ya teman-teman karena kalau saya sendiri ya, tapi tergantung ya teman-teman. KMB itu paling banyak ya soalnya. Terus apalagi etik ya itu juga paling banyak. Terus maternitas. Nah, maternitas itu paling enaknya itu kenapa ya? Jadi jawabannya itu udah pasti kayak udah pas apa ya? Pasti gitu ya. Kalau menurut saya. Ini contohnya seperti gini ya. Contohnya seperti ini. Apakah masalah keperawatan pada kasus tersebut? Seorang perempuan 27 tahun, G1P0A0, hamil 40 minggu di ruang bersalin dengan keluhan mulus-mulus dan keluar lendir bercampur darah dari kemaluannya skala nyeri 7. Hasil pemeriksaan didapatkan TFU 35, kontraksi his 10 menit, 4 kali lamanya 40 detik. Porsi lunak dan mendatar pembukaan 7, tekanan darah 140/90, nadi 87, napak respirasi 22. Nah, kalau ini pilihannya antara nyeri akut dan nyeri melahirkan. Kalau perdarahan enggak, trauma persalinan enggak, gangguan rasa nyaman ini kan enggak jelas gangguan rasa nyaman apa gitu ya. Nah, ini pilihannya antara nyeri akut dan nyeri melahirkan. Kalau nyeri akut itu enggak mungkin karena di sini ada data, ada pembukaan, terus dia hamil. Pasti pilihannya nyeri melahirkan. Nah, itu kan udah sangat terbantu ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau ngecek di SDKI juga boleh ya. Kalau di SDKI itu untuk nyeri melahirkan itu di sini mengeluh nyeri, perineum terasa tertekan, ekspresi wajah meringis, berposisi meringankan nyeri, uterus teraba membulat. Nah, kalau ini juga teman-teman harus baca. Tetapi kalau trik saya itu seperti begini ya teman-teman cara menyelesaikannya. Terus yang hmm, adanya lagi, sorry. Nah, kita lihat soal eh ini. Nah, ini eh pertanyaan nomor 11. Ini sering muncul nih. Ada juga muncul. Misalkan manakah penulisan yang benar sesuai dengan kasus tersebut? Jadi pertanyaannya dulu ya kita baca baru ke sini. Ini nggak boleh lebih dari 1 menit ya kalau teman-teman ini karena kita lagi belajar jadi nggak apa-apa kita lambat juga bacanya. Tapi kalau pas UKOM teman-teman harus usahakan jangan lebih dari 1 menit karena 180 soal itu. Jadi harus selesai, harus cepat, harus jangan lama pokoknya. Usahakan dulu yang paling mudah. Kita baca dulu ini, manakah penulisan yang benar sesuai dengan kasus tersebut. Seorang perempuan berusia 45 tahun dengan kehamilan yang kelima. Berarti ya, kehamilan yang kelima datang ke PKM untuk memeriksa kehamilan. Pasien mempunyai riwayat abortus pada kehamilan keempat. Dan kehamilan pertama adalah kembar. Nah, berarti pilihannya ini ya. Kelima kan hamil kelima. Ya kan? Karena kehamilan yang kelima. Terus, nah ini yang kayak gini, ini salah satu contoh. Jadi teman-teman harus menguasai juga ya tentang ini. Cara penulisan ini pasti pasti ada ini soal ini. Pokoknya harus sering berlatih, jangan apa, jangan puas gitu ya. Jadi harus sering berlatih. Nah, contohnya lagi apa ya? Contoh ini kan sebagai contoh ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa belajar, nanti beli bukunya ya. Nah, kita contoh. Nah, kita contohnya soalnya. Oh ini nih contoh nomor satu nih teman-teman. Misalkan apa intervensi keperawatan yang harus dilakukan pada pada bayi tersebut? Seorang bayi laki-laki baru saja dilahirkan dengan usia gestasi 38 minggu. Hasil pengajian, bayi menangis keras, warna kulit tubuh dan ekstremitas kemerahan, refleks otot kuat.
Perawat mengeringkan tubuh bayi, memotong dan merawat tali pusat. Perkiraan berat badan bayinya 300 gram. Nah, ini langkah selanjutnya ya. Jadi langkah-langkah dalam persalinan itu teman-teman harus tahu ya. Jadi misalkan setelah memotong tali pusat, berikutnya apalagi. Nah, gitu kan tahapan-tahapan itu harus tahu ya teman-teman secara garis besarnya. Nah, ini pilihannya adalah melakukan IMD ya, inisiasi menyusui dini. Nah, seperti itu ya. Ini tentang tahapan. Terus apalagi ya yang apa sering muncul tuh. Oh, yang itu TFU, tinggi fundus. Misalkan dia hamil berapa bulan, TFU-nya segimana gitu. Misalkan 24 minggu, TFU-nya misalkan eh, segimana, misalkan sepusat kayak gitu. Nah, seperti itu suka muncul juga. Nah, kita lihat ya di sini ya. TFU gambar ini ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, seperti ini keluar nih teman-teman. Nah, suka begini, yang ini tuh suka kayak gini ya. Nah, seperti ini nih. Nih, sorry ya. Nah, misalkan ini nih, minggu ke-24 setinggi pusat. Sorry. Nah, ini harus dihafal. Misalkan minggu ke-24, sorry, yang tadi ya. Nah, ini harus dihafal ya teman-teman tah. Minggu 24 setinggi pusat. Misalkan 28 3 jari di atas pusat. 20 3 jari di bawah pusat. Nah, ini harus dihafal teman-teman. Kadang-kadang suka muncul. Jadi eh yang kayak gini pertanyaan gambaran tinggi fundus TFU ya. Jadi misalkan minggu ke-24 setinggi pusat itu selalu muncul. Terus pokoknya ini harus dihafal, ini harus dihafal, wajib.